sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Putri Wulandari Nababan, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Taukuman. Pada video kali ini saya akan membahas tentang anggaran belanja makanan pasien di salah satu rumah sakit yang ada di Nagoya dalam memenuhi tugas mata kuliah pembiayaan dan penganggaran kesehatan. Penganggaran atau penyusunan anggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun, dan dinyatakan dalam satuan moneter. Penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan organisasi yang secara umum meliputi perencanaan strategi atau strategi planning, penyusunan program atau programming, dan penyusunan anggaran atau budgeting. Penganggaran juga bagian dari perencanaan organisasi yang berdasarkan jangka waktunya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perencanaan jangka panjang, yang kedua perencanaan jangka menengah, dan yang ketiga perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang atau long term planning merupakan jenis perencanaan organisasi untuk jangka waktu yang sampai dengan 25 tahun. Dalam perencanaan jangka panjang ini, organisasi merencanakan arah, yaitu mau dibawa kemana organisasi tersebut dan bagaimana strategi untuk mencapainya. Inilah yang disebut dengan perencanaan strategis. Jadi, perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan untuk suatu organisasi dan untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai strategi tersebut. Istilah rencana jangka panjang ini untuk berbagai jenis entitas sering berbeda-beda meskipun mempunyai makna yang sama. Di perusahaan, rencana jangka panjang sering disebut dengan rencana jangka panjang perusahaan atau RPJP. Di pemerintahan Indonesia, rencana jangka panjang disebut rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP, dan garis-garis besar haluan negara yaitu GBHN. Pada umumnya, untuk menetapkan strategi dilakukan SWOT analysis, strength, weakness, opportunities, dan threats, atau kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Analisis SWOT dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal organisasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan lingkungan eksternal untuk menentukan peluang dan ancaman. Dalam perencanaan strategis ditentukan visi, misi, filosofi, polisi, goal, objektif, dan strategi. Yang kedua yaitu perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah atau medium term planning merupakan jenis perencanaan organisasi untuk jangka waktu sampai dengan 5 tahun atau 10 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah ini, organisasi merencanakan program-program kerja untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana yang ditetapkan. Inilah yang disebut perencanaan program atau programming. Jadi, perencanaan program adalah suatu proses penyusunan program. Program menggariskan tindakan yang akan dilakukan oleh pihak mana, bila mana, dan di mana. Ditetapkan juga asumsi, komitmen, dan bidang yang akan dipengaruhi. Sebuah program dapat mencapai tujuan, kebijakan, prosedur, metode, standar, dan anggaran. Akan tetapi, tidak semua kategori tersebut perlu termasuk di dalamnya. Dan yang terakhir adalah perencanaan jangka pendek atau short term planning. Perencanaan ini merupakan jenis perencanaan organisasi untuk jangka waktu sampai dengan 1 tahun. Dalam perencanaan jangka pendek, organisasi rencana-rencana keuangan untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana yang ditetapkan. Inilah yang disebut dengan perencanaan keuangan atau penganggaran. Jadi, penganggaran adalah suatu proses penyusunan anggaran, yaitu rencana keuangan masa datang yang mencakup harapan manajemen terhadap pendapatan, biaya, dan transaksi keuangan lain dalam masa 1 tahun. Aktivitas ini dilakukan setelah program-program pokok selesai ditetapkan. Anggaran sebenarnya
merupakan penjabaran secara terperinci atas program-program yang telah ditetapkan dalam bentuk satuan moneter. Dengan menentukan anggaran, suatu organisasi bisa melihat proyeksi keuangan dalam masa 1 tahun yang akan datang. Dan sini saya akan membahas tentang anggaran. Anggaran adalah dokumen perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih konkret. Usulan anggaran pada umumnya ditelaah atau direview terlebih dahulu oleh pejabat yang lebih tinggi untuk bisa dijadikan anggaran formal. Fungsi anggaran akan menjadi optimal jika proses penyusunan, pertimbangan, partisipasi dari semua pelaku anggaran. Fungsi anggaran menjadi optimal jika proses penyusunannya mempertimbangkan partisipasi dari semua pelaku anggaran. Keikutsertaan para manajer dalam proses penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang cukup efektif terhadap perbaikan motivasi dan perilaku individu dalam setiap organisasi. Anggaran juga mempunyai karakteristik. Yang pertama, rencana anggaran memuat serangkaian rencana keuangan yang diproyeksikan di masa yang akan datang. Maka, di dalam anggaran terdapat asumsi-asumsi yang dijadikan pedoman untuk merealisasikannya. Dan yang kedua, meliputi seluruh kegiatan organisasi. Anggaran memuat seluruh rencana kegiatan organisasi yang baik berhubungan dengan pendapat, belanja, maupun pembiayaan. Yang ketiga, dinyatakan dalam unit moneter. Anggaran memuat rencana kegiatan yang harus dilengkapi dengan satuan moneter dalam estimasi jumlah tertentu. Dan yang terakhir yaitu jangka waktu tertentu. Anggaran memuat rencana kegiatan dalam jangka waktu dan periode tertentu, umumnya 1 tahun. Di sini saya akan membahas penganggaran di rumah sakit. Rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan, namun sangat erat hubungannya dengan keuangan. Dalam menjalankan operasional rumah sakit yang baik, tentu saja diperlukan dukungan keuangan yang memadai. Anggaran di sebuah rumah sakit juga sebagai pedoman kerja. Anggaran memberikan arah sekaligus memberikan target sebuah rumah sakit yang harus dicapai pada waktu yang telah ditentukan. Selain itu juga sebagai alat koordinasi, bahwa anggaran mengkoordinasikan semua bagian yang ada di rumah sakit, sehingga saling bekerja dan menunjang antar bidang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran juga sebagai tolak ukur kinerja, sekaligus berfungsi sebagai pengawasan rumah sakit yang dapat terlihat dari realisasi kegiatan rumah sakit. Rumah sakit memerlukan manajemen keuangan yang betul-betul dikelola secara profesional. Hal ini berarti bagaimana merencanakan dan memperoleh dana atau biaya dan kemudian dipergunakan dengan efisien. Pentingnya manajemen keuangan terletak pada usaha untuk mencegah peningkatan pembiayaan dan kebocoran. Manajemen rumah sakit sebagai suatu lembaga yang nirlaba atau non-profit harus dikembangkan dengan perencanaan yang sebaik-baiknya untuk menyediakan pelayanan yang bermutu, tetapi dengan biaya yang seoptimal mungkin dan dapat suatu sisa hasil usaha atau SHU. Menurut Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013, salah satu lingkup pelayanan gizi rumah sakit adalah penyelenggaraan makanan di rumah sakit yang memiliki tujuan untuk menyediakan makanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan gizi, biaya, aman dan dapat diterima, serta pelayanan yang layak dan memadai bagi konsumen agar tercapainya status gizi yang optimal.
Dalam melaksanakan suatu kegiatan tidak terlepas dari anggaran yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Begitu juga dengan kegiatan pelayanan gizi kepada pasien. Untuk melaksanakan pelayanan gizi, terutama pemberian makanan kepada pasien, diperlukan anggaran belanja bahan makanan harian pasien dalam 1 tahun yang mencakup perencanaan kebutuhan bahan makanan, harga bahan makanan yang disesuaikan dengan harga pasar, dan ketersediaan bahan makanan di pasar. Penganggaran atau penyusunan anggaran belanja bahan makanan pasien merupakan salah satu kegiatan belanja yang ada di rencana bisnis anggaran atau RBA. Tahapan penyusunan anggaran belanja bahan makanan harian pasien adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengestimasi jumlah pasien yang akan dilayani sesuai dengan kelas perawatan berdasarkan data kunjungan pasien tahun sebelumnya. Yang selanjutnya, menyusun anggaran belanja bahan makanan harian pasien sesuai dengan volume yang akan dihasilkan dalam waktu 1 tahun ke depan dengan menganalisa faktor-faktor eksternal seperti daya beli masyarakat, tingkat inflasi, ketersediaan bahan makanan, perubahan selera konsumen, dan ketersediaan bahan makanan di pasaran, serta faktor-faktor internal seperti perencanaan kebutuhan bahan makanan, perencanaan menu, dan biaya menu per pasien per hari per kelas perawatan. Selanjutnya, menentukan jumlah bahan makanan dari anggaran belanja periode tersebut. Selanjutnya, menentukan target pendapatan dengan berdasarkan anggaran keuangan yang akan dicapai untuk periode 1 tahun agar anggaran belanja makanan harian bisa terpenuhi pasien. Tahap akhir penyusunan anggaran belanja bahan makanan harian pasien adalah dengan disusunnya anggaran keuangan, yaitu target pendapatan yang akan dicapai untuk periode 1 tahun agar anggaran belanja bahan makanan harian pasien dapat terpenuhi. Berikut ini adalah tabel anggaran belanja makanan dan minuman pasien terbaru di Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda yang terletak di Kabupaten Nagan Raya. Dijelaskan bahwa belanja makanan dan minuman pasien pada tahun 2021 senilai 1.200.000.000 dan tahun 2002 sekitar 1 miliar. Dilihat dari tabel tersebut terjadi penurunan anggaran. Terjadi penurunan anggaran karena adanya memplot dana setiap 10 bulan sekali. Pada setiap instansi, adanya perubahan anggaran dilakukan setiap akhir tahun. Saya mendapatkan data anggaran tersebut dengan cara mewawancarai langsung pihak bendahara di Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda tersebut. Bagaimana saya mendapatkannya? Saya diarahkan oleh Satpam ke ruang administrasi dan kemudian saya diarahkan lagi ke ruang bendahara untuk mendapatkan data anggaran tersebut. Sekian dari pembahasan saya tentang anggaran belanja makanan dan minuman di Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda yang terletak di Kabupaten Nagan Raya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.